Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Muyassar. Ini ulamanya Arab Saudi hari ini, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini orang buta ini, Pak. Orang buta, tapi kalau Bapak biasa lihat khutbah ukuf di Arafah pakai itu khutbah 1 jam khutbah, ayat mengalir di mulutnya tanpa lihat konsep, tapi tidak putus. Ini diproduksi oleh Kementerian Agama Arab Saudi. Lahirlah buku-buku itu biasa dibagikan dari Arab Saudi. Ini kata beliau, sungguh telah ada bagi kalian, wahai orang beriman, pada perkataan Rasulullah SAW, perbuatannya dan keadaannya, ya, suri teladan yang baik bagi kalian, yang baik untuk kalian teladani. Maka ada satu nasihat di sini, peganglah sunnahnya, karena sunnah dipegang dan dijalani oleh orang berharap kepada Allah dalam kehidupan akhirat. Ini pesan besar ini, Pak. Pegang sunnah Nabi, pasti kalian bahagia. Ada hadis yang sering kita baca itu, taraktu fikum amrain ma in tamaksatum bihima, ya, lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Wariskan pada kalian dua, Quran Sunnah. Jika anda pegang dua ini, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasuli. Ini tafsir, kalau Bapak membaca sederhana tulisannya ini, Pak, Al-Wajiz. Kalau mau lengkap, penulis yang sama, tetapi nama tafsir yang beda. Ya. Jadi kalau Al-Wajiz, ringkasan kecilnya, dan itu sangat mudah sekali dipahami. Ya, Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ini termasuk ulama terakhir ini meninggal. Ya, terakhir meninggal orang Suriah. Ya. Dan seandainya kata para ulama ada imam mazhab di abad ini, beliaulah orangnya. Saking hebatnya ilmunya, Pak, dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, hampir belum miliki. Betul-betul dikarunia Allah pemahaman yang sangat bagus. Ya, ya. Ini kecil. Ya. Singkat. Nah, ini sama orangnya, tapi tafsirnya beda. Ini lebih luas dan lebih lengkap. Kalau tafsir Munir, Al-Wajiz, ringkas kecil. Ya. Kalau tafsir Al-Munir, itu beliau mengatakan begini, wajibnya mukmin memiliki figur. Bukti keimanan seseorang adalah sebagai mahabbah seorang mukmin kepada Allah tidak akan sampai kalau dia tidak mengikuti Rasul. Diambil itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi tidak akan pernah cinta kita kepada Allah akan sampai kalau tidak lewat Rasul, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa sampai cinta kita. Bapak sholat 1000 rakaat, puasa terus, tapi tidak mengikuti cara Rasul, ditolak. Ditolak. Harus ikut sama Nabi. Tidak boleh tidak. Harus ittiba Rasul. Tidak ada kewajiban paling besar sesudah bersyahadat kepada Allah melebihi bersyahadat kepada Rasul, dan syahadatnya Rasul ittiba. Figur keteladanan yang paling sempurna adalah Rasulullah. Dua, Pak, baik senang maupun susah. Baik kita ini kadang-kadang kalau senang lain figur tak, kalau susah lain tongi figur tak.
Kadang-kadang dilupai Rasulullah di saat susah. Salah satu kata beliau penekanannya, tidak akan mungkin seseorang mengikuti Rasul kalau dia tidak yakin sama hari kiamat. Semakin kuat keyakinan seseorang pada hari kiamat, semakin mencari figur selamat di akhirat. Dan siapa difigurkan ini? Rasulullah, Pak. Kenapa di hari kiamat itu, Pak? Rasulullah adalah syahid, saksi amal tak dari kiamat. Maaf, Pak, salatan nanti di hari kiamat tidak ada apa-apanya kalau Nabi tidak akui. Haji tak, umrah tak, bacaan Quran tak, kapan tidak ikuti Nabi SAW di hari kiamat, kosong nilainya, tidak ada apa-apanya. Ada 5 nanti di hari kiamat akan jadi saksi utama, Pak. Salah satunya adalah Rasulullah SAW. Ya. Yang ke-9, ya, ini yang kita bahas kitabnya ini. Kalau tiap hari Senin beliau punya kitab, yang kitab tadabbur, dan termasuk orang yang paling disegani ilmunya dalam hal tadabbur Quran. Sangat tajam menangkap isyarat-isyarat Quran. Dan biasanya begini, Pak, ilmu balaganya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketajaman menangkap pesan-pesan yang mungkin tidak dibaca oleh orang, tidak dipahami orang. Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdul Al-Muqbil, pengarang kitab Qawaidul Hamsin atau 50 kaidah kehidupan, itu sangat bagus sekali. Ada kitab tadabbur khususnya beliau. Kalau ada yang mau tekuni nilai-nilai Quran, cintai Quran, ada kitab tadabbur beliau disusun. Pesan-pesan beliau dengan tadabbur. Ya, agak cukup panjang, tetapi biasa sentuhannya di sini bagus. Ya, mau memahami sunnah Nabi, ya tidak bisa memahami sunnah Nabi tanpa tadabbur Quran. Ya, dan beliau beri syarat di sini, Pak. Tidak akan mungkin sukses seorang Muslim kalau tidak melalui jalur kesuksesan melalui Nabi, Pak. Tidak ada kesuksesan tanpa melalui jalur Nabi SAW. Tidak bisa. Kesuksesan semua itu. Ya, jadi anakku di sini kalau mau sukses menghafal, nak, pelajari Rasulullah, cintai, perbaiki motivasi niat, karena itu yang diperbaiki Nabi. Anda menghafal Quran hanya mau dipuji, mau bangga, 30 juz hafalan tak, pulang ke nanti di rumah tak, hilang itu hafalan. Kenapa? Salah niat tak, salah niat, dicabut keberkahan hafalan itu, hilang. Ini otak tak hilang isinya itu. Kenapa? Tidak diberkahi hafalannya. Jaga niatana. Quran yang saya baca adalah yang pernah Rasulullah terima itu, maka jaga dengan niat yang baik. Tidak usah mau dibilang bangga, bilang berapa hafalanmu? 20, 30. Coba baca juz ini, tidak tahu mi. Nah, ini ada ciri-ciri, Pak. Hanya bangga menyebut jumlah, tapi tidak bangga di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah baca berulang-ulang ini ayat yang kau turun padamu. Terakhir, tafsir fi zilal Quran. Ini tafsir yang sedikit kontroversi, tapi kalau mau penyemangat dakwah, Pak, penyemangat jihad, penyemangat kaum muslimin, itu baca Syekh Qutb. Beliau rela digantung dalam gantungan untuk sebuah kenikmatan dengan Quran. Beliau rela apapun demi keagungan Quran, maka beliau menulis kitab Fi Zilalil Quran. Ya, beliau mengatakan begini, walaupun menghadapi kegoncangan luar biasa, menakutkan dan tekanan yang menegangkan, tetap Rasulullah hadir dalam perang Azab atau perang Handak. Itu Rasulullah. Ya, tidak ada alasan mundur. Pokoknya maju sampainya nyawa ini hilang. Nah, itulah Rasulullah, sumber kekuatannya, penyemangatnya, penambah keyakinan
perkasanya para sahabat kalau ada hadir Rasulullah di tengah-tengah mereka. Ya. Bayangkan itu Pak, kalau menggali parit hampir 6.000 meter dengan batu di Madinah, bukan tanah di Makassar Pak. Pakai alat, bukan itu pakai mobil eskavator, bukan, tangannya. Sampai ada cerita Pak, mungkin ada cerita di sini. Nah ini kisah batu menyala pada perang Khandaq. Karena itu kalau Syekh Qutb menafsirkan ayat Pak, hampir tidak pakai pola tafsir. Dia pola memang karena baus bahasanya. Dia seniman. Dia begini kira-kira cara menafsirkan. Beliau ambil kisah batu yang menyala pada perang Khandaq. Itu ada sahabat Pak nagali batu, ada batu besar, patah linggisnya sahabat, tidak mau itu bergeser batu. Maka Nabi mengatakan, sini linggis tak. Nabi sendiri yang pukul itu batu, berkeping-keping itu batu menyala. Seandainya Pak ini listrik mati lampu di malam hari, maka cukup kekuatan cahaya itu menerangi satu kota Madinah. Saking hebatnya cahayanya itu. Lalu di situ, adakah sahabat pergi mengambil kepingan-kepingan batu karena batu menyala? Tidak ada. Seandainya ada di Takmiru, batu bisa menyala Pak, habis dia jadi jimat. Hebatnya itu batu itu. Tapi batu itu diabaikan sahabat Pak. Tidak ada yang pergi foto di situ, selfie, tidak ada. Selesai. Ya waktu itu tidak ada memang selfie. Dan yang terakhir, gambaran imannya sahabat dan yakinnya dia, kuatnya sahabat, itu menjadi sumber ketenangan dalam menghadapi persoalan. Jadi kalau ada persoalan Pak, kuat iman, kuat kesabaran, kuat kehadapan Allah, selesai itu masalah. Karena kokoh keyakinannya. Saya mau nak, kalau ada masalah nak, ambil kerudu, hamparkan sajadah, minta sama Allah. Jangan nikmati sendiri tanpa sebuah petunjuk. Nabi itu apapun masalah diselesaikan dengan berbisik di bumi dengan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ini satu ayat yang kita bisa ambil pesan-pesan ulama kita dalam memberikan nasihat kepada kita. Semoga Allah memberikan nur dalam hati kita, paham kita dalam sikap dan tindakan kita, sehingga kita lebih rela berkorban, ya, lebih rela menjadi tunas-tunas, ya. Mari kita bahas, mudah-mudahan kita menjadi tunas, ya, akhraja syat'ahu. Mudah-mudahan menjadi tunas kebaikan, tunas kesolehan, tunas penghafal Quran, tunas dalam perjuangan, tunas dalam apapun kebaikan itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.